Kalau kondisi kita memang Siti Hajar situation, kalau kondisi kita lagi susah, kalau memang kita kemudian berharap zam-zam pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, berarti yang pertama kali kemudian kita harus kejar teman-teman sekalian itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama saya mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih berlanjut dan bertemu dalam episode kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh santri Quranic Insight. Ini adalah kanal YouTube terbuka Quranic Insight for Entrepreneur yang kemudian kita sajikan bagaimana kemudian ayat-ayat Allah Azza wa Jalla bekerja dan kemudian menjadi semangat dalam kehidupan kita, terutama di konsep bagaimana kita menjalani bisnis ya, dalam kemudian kita melangkah dalam perspektif kita membangun bisnis. Masih lanjutan ayat yang kemarin kita bahas ya, masih di surah Ibrahim surah 14 ayat ke-37. Sekarang kita belajar tentang bagaimana struktur doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat struktur dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam di Quran surah Ibrahim ya, Quran surah Ibrahim itu surah ke-14. Ini belajar untuk kemudian menghafalkan nomor-nomor surat, ini memudahkan kita dalam belajar. Ayat ke-37 ya, ayat ke-37. Nah, di sini Nabi Ibrahim alaihissalam kalau kita lihat struktur doanya, pertama adalah menjelaskan tentang tindakannya dulu. Rabbana inni askantu min dzurriyyati ya. Ya Rabb ya, jadi poin pertamanya itu ya Rabb, aku meletakkan sebagian keturunanku di sini. Siapa sebagian keturunan di sini? Adalah aku meletakkan Siti Hajar alaihissalam dan kemudian Nabi Ismail ya alaihissalam di lembah Mekah. Jadi Siti Hajar dan Ismail alaihissalam diletakkan di lembah Mekah. Nah, kondisinya gimana ini lembah? Min dzurriyyati, kalau kita lihat kondisinya gimana dijelaskan juga oleh di sini dalam doanya. Biwadin ghairi dzi zar'in. Biwadin ghairi dzi zar'in. Wadin, al-wad ya. Lembahnya ini apa? Lembah yang tidak ada tidak ada tanaman ya. Lembah tidak ada tanaman ini perspektifnya berarti tidak ada sumber untuk kemudian hidupnya tanaman, berarti jelas tidak ada air, berarti tidak ada turunan ketika tanaman itu ada. Biasa kalau tanaman itu ada hewan ya, ada ekosistem lain-lain. Ini nggak ada ya. Jadi tanaman zar'in di sini itu merepresentasikan resource. Walaupun di sini disebutnya tidak ada tanaman ya, itu menunjukkan berarti hampir tidak ada semuanya. Dan kita tahu di hadis Bukhari Fathul Bari itu disebutkan hadzal wadi alladzi laisa fihi insun wala syai'un. Jadi sebuah lembah yang tidak ada manusia sama sekali dan juga tidak ada apapun, wala syai'un. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu dalam doanya strukturnya begitu. Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Nah, yang ketiga yang kita bahas di pertemuan yang lalu, memang lembahnya tidak ada tanaman, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan underline inda baitikal muharram, di sisi rumahmu ya.
di sisi rumahmu ya Allah yang terhormat, muharram, yang penuh kehormatan, ya, itu di sisi rumahmu. Indal baitikal muharram. Nah, baru struktur 3 doanya. Nah, turun di sini. Sesudah ini dipintakan kepada Allah, dijelaskan kepada Allah Azza wa Jalla, maka ada 3 struktur itu yang kemudian Nabi Ibrahim minta. Rabbana liyuqimus shalah. Ya, di sini kita lihat Rabbana liyuqimus shalah, ya Rabb minta salat, Rabbana liyuqimus shalah, minta salat, ya. Lalu kemudian yang diminta adalah agar generasinya itu salat. Lalu kemudian afidatan, ya, afidatan minas sama, afidatan minan nas tahwi ilaihim, ya, kecondongan. Jadi satu minta salat, yang kedua minta kecondongan hati manusia, disayang oleh manusia yang lain, kecondongan manusia. Dan yang ketiga, ya teman-teman sekalian, itu baru warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ya, minta kemudian bersyukur, la'allahum yashkurun, semoga mereka bersyukur. Minta dikasih buah-buahan, la'allahum yashkurun. Enggak cuma dikasih buah-buahan, tapi Nabiullah Ibrahim meminta la'allahum yashkurun, supaya mereka jadi hamba yang pandai bersyukur. Nah, kenapa perspektif doa ini menjadi sangat penting kawan-kawan sekalian? Karena salah satu nanti efek, salah satu dari dampak, salah satu nanti dari bagaimana kemudian Allah mengabulkan permohonan Nabi Ibrahim ini adalah hadirnya peradaban Mekah. Dan itu dahsyat, ya. Yang pertama hadir di gurun ini, ya, yang pertama hadir di gurun lembah ini, kurang lebih begitu, itu adalah yang pertama keluar Zam-Zam. Anggap aja begitu, ini keluar Zam-Zam. Nah, Zam-Zam ini nanti teman-teman sekalian, kalau kita nanti gambarkan kurang lebih petanya begini, ya, kalau misalnya di sini Mekah, ya, lalu di sini utara, ya, utara kalau di peta ini berarti Romawi, Syria kalau kita nyebut itu, ya, Syria pokoknya daerah Timur Tengah yang sekarang itu Lebanon, ya. Lalu kemudian ada Palestina, ada Suriah di situ. Lalu di selatan ini kan ada Yaman. Nah, yang berpenghuni itu selatan dan utara ini. Ada pedagang yang bolak-balik. Nah, dulu memang tengah gurun ini nggak ada bisa stop, nggak ada bisa jadi rest area karena tidak ada mata air. Begitu kemudian di sini ada Zam-Zam, ya, begitu kemudian di sini ada Zam-Zam, maka burung-burung itu berkumpul dan akhirnya musafir yang kemudian berdagang itu tahu, oh di sini ada air. Ya, maka dari situ Ummu Ismail, ya, Ummu Ismail alaihissalam, ini ibundanya Ismail ini menjadi bahasanya owner dari rest area itu karena memiliki sumur ini kan, owner dari rest area itu, sehingga orang itu stop, ya, di sini jadi bahasanya checkpoint. Dan beberapa bahkan ada yang kemudian tinggal menetap, dan akhirnya karena orang berdagang lalu lalang, mereka kemudian menghadiahi Siti Hajar ini berbagai macam hadiah, ya, karena mereka dapat minum air di situ. Sumurnya tidak dimiliki, tapi kalau mereka mau minum ya silakan. Lalu kemudian karena kebaikan Ummu Ismail atau Siti Hajar alaihissalam itu, lalu kemudian para pedagang ini memberikan hadiah, ya, kadang ada memberikan kurma, kadang kemudian memberikan kebutuhan-kebutuhan dari barang-barang dagangan itu dihadiahkan, dan akhirnya menjadi sebuah kota. Dan semua dari doa Nabi Ibrahim itu checklist, ya, sholatnya taat tetap, condong manusia kepada mereka, itu terjadi kan, condong manusia kepada mereka. Dikatakan di sini kalau Anda lihat kalimatnya di dalam doa ini bagus, ya. Faj'al afidatan. Nah, coba lihat ini. Faj'al, maka jadikanlah, ini saya goyangin, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, sebagian manusia. Dan ini nanti menjadi konsep juga di perspektif kita bersosial, ya, bahwa
kita nggak bisa membuat semua manusia itu sayang sama kita, tentu sebagian, ya kalau kita beriman yang sayang juga orang yang beriman, kalau kita bertakwa yang sayang juga orang yang bertakwa. Afidatan minan nas tahwi ilaihim, cenderung kepada mereka. Nah, maka teman-teman sekalian checklist semua nih, termasuk hadirnya buah-buahan, ya. Semua buah-buahan walaupun tidak tumbuh di Mekah, buah-buahan itu datang ke Mekah. Nah, ini dahsyatnya apa? Dahsyatnya dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau kita bangun kepada relevansi kita hari ini, kenapa kemudian kita penting mempelajari bagaimana Nabi Ibrahim berdoa? Karena banyak dari kita itu sekarang berada dalam, ya, kalau saya sebut berada dalam Siti Hajar situation kan. Kita berada pada Siti Hajar situation. Ya, similar, mirip-mirip. Apa maksudnya? Kita kemudian berada pada ketetapan Allah yang Allah sudah putuskan begitu. Nah, misalnya contohnya berada dalam permasalahan, itu kan lembah keringnya. Kan ini kan kita bisa ambil pemaknaannya. Biwadin goiri dzar'in, lembah yang enggak ada apa-apanya. Coba lihat lembah titik terendah. Ya. Ini ambil tadaburnya ini. Lembah itu titik terendah. Berarti kalau sekarang kita berada di titik terendah, itu kita berarti Siti Hajar situation. Lalu biwadin goiri dzar'in, enggak ada sumber daya, teman pergi, ya. Sumber daya enggak ada, semuanya enggak ada, meninggalkan hanya Allah Azza wa Jalla. Nah, itu berarti ciri-ciri kita bisa mendapatkan pertolongan Zam-Zam. Nah, gimana caranya? Ada sa'inya nanti. Ya, kita akan bahas di episode-episode yang lain. Lalu kemudian ada berbagai macam langkah. Tetapi yang di dalam Quran termaktub adalah struktur doa ini dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka struktur doa ini yang kita coba gali, ya. Bagaimana sebetulnya doa ini hadir? Apa yang kemudian jadi kekuatan yang paling besar yang kita kemudian harus pahami. Nah, ini yang kita coba bahas dan nanti ini akan jadi perspektif dari pemahaman kita. Kalau dilihat dari struktur doanya teman-teman sekalian, poin 1, Nabi Ibrahim itu langsung bicara dan langsung berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah agar keturunannya sholat. Sekarang perspektif batinnya begini. Anda taruh keturunan Anda di lembah Mekah. Ya, Anda taruh keturunan Anda di lembah Mekah, atau Anda naruh keluarga Anda tinggal, Anda perlu pergi gitu. Ya, Anda tinggal, Anda pergi, atau misalnya Anda harus punya urusan apa sehingga anak istri Anda kemudian harus sendirian di kampung halaman berduaan gitu. Kira-kira apa yang Anda doa pertama kali? Mungkin pertama bicara tentang aman. Ya Allah, amanin, jaga mereka. Itu langsung pertama. Kedua mungkin masalah duit. Apalagi ini gak ada dikasih apa-apa kan. Kalau saya jadi Ibrahim tuh berpikir ini cuma kurma dan geribah. Saya pasti berbicara tentang rizki makan. Tapi rizki makan nomor 3. Nomor 1 yang kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam minta adalah Rabbana liyuqimus shalah. Ya Rabb, mereka itu tolong jadikan orang-orang yang menegakkan, mendirikan sholat. Apa nih? Berarti di dalam perspektif yang harus kita bangun, kalau kondisi kita memang Siti Hajar situation, kalau kondisi kita lagi susah, kalau memang kita kemudian berharap Zam-Zam, pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, berarti yang pertama kali kemudian kita harus kejar teman-teman sekalian, itu adalah sholat, adalah taat. Karena wa mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Jadi bukan sibuk. Kalau kita balik ya, kalau kita jadi Siti Hajar didoain begitu berarti kan? Berarti kita nih jangan terlalu sibuk nyari sumber daya, jangan terlalu sibuk nyari solusi. Beresin dulu sholat. Ya, karena sholat ini kalau kita jadi hamba Allah yang soleh, rizki itu ditanggung, bahkan didoakan selamat oleh orang-orang yang sholat. Coba doa orang sholat itu gimana? Assalamualaikum ya Nabiyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Pertama salam kepada baginda Nabi, yang kedua salam kepada semua orang soleh yang ada di muka bumi ini. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Itu sholat. Ya. Makanya perkaranya sekarang
kalau kita udah jatuh, kita ini dalam keadaan takwa atau masih dalam keadaan khianat sama Allah. Ya. Kalau kita memang butuh pertolongan Allah, sekarang lagi susah, daya beli turun misalnya ya. Ada platform sosial media beginilah begitulah, memotong jalur rantai distribusi dan seterusnya. Ini perjuangan ini berat dan seterusnya. Nah, pertanyaannya sekarang kita jadi lebih baik nggak? Jadi sholat nggak? Jadi bener nggak? Itu dulu yang kita cek. Ya, kita jadi sholat nggak? Ya, ini satu. Ya. Jadi fokus agar kemudian menghadirkan zam-zam dalam kehidupan kita, sholatnya beresin. Habis sholat, yang kedua bicara hubungan sama manusia. Faj'al afidatan, kan fuada itu kan, afidatan itu satu akar kata dari fuada. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah perasaan, jadikanlah hati, jadikanlah kecondongan batin dari sebagian manusia tahwi ilaihim, condong kepada mereka. Baru Nabi Ibrahim itu meminta hubungan sosial. Nabi Ibrahim gak minta harta, ya. Jadi setelah Nabi Ibrahim sholat itu minta hubungan baik sama Allah, maka yang kedua Nabi Ibrahim gak langsung minta materi. Nabi Ibrahim alaihissalam itu kemudian berfokus pada, kalau yang pertama tadi hablum minallah, langsung hablum minan nas. Ya. Jadi nanti ini jadi urutan ya, bahwa ilmu penting dalam kehidupan itu ilmullah, ilmu tentang Allah supaya kamu bisa berkomunikasi dengan Allah. Yang kedua itu ilmu sosial, ya, kejiwaan, hubungan baik sama orang, itu dimintakan dulu sama Nabi Ibrahim dan terbukti kan. Apa yang membuat orang kemudian stop jadi sayang? Jadi orang tuh lewat Mekah itu sayang gitu loh sama Siti Hajar, karena sayang tuh banyak ngasih hadiah, ya kan, banyak ngasih buah-buahan. Ya walaupun benar karena Siti Hajar juga baik ngasih sumur, tapi bisa aja kan, walaupun ada sumurnya, walaupun ada airnya, orang juga kesel sama Siti Hajar kan, bisa aja. Tapi ini sayang, mereka melindungi, nggak menyakiti. Coba bayangkan ya, perempuan dan anak-anak, simbol dua unsur kelemahan, ibu-ibu dan anak-anak, ya, ditaruh di tengah gurun. Ini kan iktibar buat kita betul-betul dalam hati gitu loh, bahwa nggak main-main. Maka yang Nabi Ibrahim minta itu adalah hubungan sosial, kecondongan hati manusia. Nah makanya ini kalau dalam bisnis nih, setelah kita taat kepada Allah, pastikan kita taat, kita pastikan hubungan kita antar sama manusia. Kalau salah minta maaf, ya, minta maaf. Lebih baik sangka buruk sama diri sendiri ketimbang merasa benar, ya, merasa dibeginiin lah, ngerasa dibegituin lah. Kita juga punya salah, pasti kita juga lebih banyak salahnya. Mending begitu saja, salah saya lebih banyak gitu kan. Gak usah sibuk menjelaskan, gak usah sibuk pengen dibilang baik gini-gini segala macam, padahal memang salah. Ya sudah, salah ya salah, ya. Lalu kemudian berfokus pada baik sama orang, itu dulu. Kalau mau zam-zamnya keluar, berarti harus berfokus gimana baik sama orang. Baru yang ketiga, baru minta rezeki itu. Dan gak cuma rezeki ya, coba lihat kalimatnya. Warzuqhum minas samarat, kalimatnya di sini, lihat. Sebetulnya kan warzuqhum minas samarat, udah kan harusnya kan. Dan rezekikan mereka buah-buahan, harusnya udah. Tapi lihat ini, Nabi Ibrahim kunci. La'allahum yashkurun. Itu indahnya Quran, Pak. Nabi Ibrahim gak minta cuma rizkinya, tapi Nabi Ibrahim juga minta juga adabnya. Nabi Ibrahim tuh minta rizkinya bersama adabnya. Bersama apa? Bersama adab. Artinya apa? Adab syukur. Bersama syukurnya. Makanya ini jadi doa yang saya sekarang edit ya dalam kehidupan saya. Itu kalau saya minta rezeki, saya minta, ya Allah, berikan saya keberlimpahan dalam kesyukuran. Ya, berikan saya waktu lapang, dan di waktu lapang saya tetap taat, saya tetap syukur. Ya Allah, bukakan saya rezeki, dan ketika rezeki itu hadir banyak berlimpah, saya tetap bersyukur kepadamu. Ini karena doa Nabi Ibrahim. Ya, itu 3 struktur. Jadi minta materinya itu nomor 3. Jadi ilmu tentang materi, berarti kalau ini atas ilmu tentang Allah, ilmu tentang hubungan sama manusia, baru materi. Jadi Allah, manusia, ya, Anas manusia, baru kemudian materi gitu loh. Baru ini manusia. Nah, baru kemudian di sini materi, yang sifatnya kebendaan.
Itulah teman-teman sekalian. Sholat, hubungan sosial, rizki, adab, syukur. Nah, di 6 menit terakhir ada yang kemudian kita akhirnya coba bedah, dan ini yang juga menjadi menurut saya hook mendalam ya dari doa Nabi Ibrahim. Nah, kalau dilihat ya dalam struktur ayatnya itu, Nabi Ibrahim alaihissalam itu di sini sudah jelas-jelas biwadin ghairi dzi zar'in nih. Biwadin ghairi dzi zar'in. Ini teman-teman dari sini nih. Biwadin nih, saya lingkar-lingkar. Biwadin ghairi dzi zar'in. Bahwa memang ini lembah yang enggak ada apa-apanya. Nabi Ibrahim tuh tahu ini lembah enggak ada apa-apa, enggak ada tanaman. Tapi Nabi Ibrahim doa di akhirnya adalah warzuqhum minas samarat. Beri rizki mereka itu dari buah-buahan. Warzuqhum minas samarat. Ini teman-teman, Nabi Ibrahim udah tahu bahwa kemudian ini lembah yang gak ada apa-apa. Ini poin 2, ini saya ijoin. Tapi Nabi Ibrahim di doa yang ketiga minta buah-buahan. Kalau saya perjelas gambarnya teman-teman sekalian, sudah sadar ini no resources ya. Zero resources kelihatannya, nggak ada sumber daya. Tapi doanya yang diminta kepada Allah, doanya yang kemudian diminta kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah full resources. Artinya seakan-akan full resources. Ya Allah minta buah-buahan, minta lalu kemudian manusia. Sekarang gini ya teman-teman. Waktu Nabi Ibrahim meletakkan di lembah Mekah itu, Nabi Ibrahim itu melihat tidak ada tanaman, tidak ada manusia. Maka logika dasar otak manusia, kita aja kalau misalnya ngelihat begitu, itu susah kemudian berdoa, gimana mau buah-buahan datang? Gimana mau manusia condong kepada mereka? Orang itu gurun, gak ada yang lewat kan gitu. Itu kan jadi ada yang lewat karena ada burung muter-muter kan. Jadi tahu, oh kayaknya ada sumber air tuh di situ. Jadi kafilah musafir tuh mendekat ke situ. Dan akhirnya muncul peradaban. Kan sebelumnya nggak ada. Tapi walaupun no resources, doa Nabi Ibrahim itu tetap gede. Gitu loh. Doa Nabi Ibrahim walaupun nggak ada sumber dayanya, doa Nabi Ibrahim itu tetap gede, tetap besar, teman-teman sekalian. Ya. Tetap besar. Nah, ini yang kemudian kita harus bangun, Ibrahim mentality itu, ya. Bahwa jangan sampai ketika kita ngelihat kanan kiri kita ini nggak ada sumber daya, kita langsung merasa bahwa kita nggak pantas minta lebih sama Allah. Ini utang banyak, lalu kita, ya Allah, jadikan saya bukan cuma lunas hutang tapi bisa bayarin hutang teman-teman saya. Itu kan seakan-akan utang lo aja belum beres, ngapain lu niat bayar utang teman-teman? Ya Allah, lunasi hutang saya dan jadikan kemudian saya juga bisa bermanfaat, ya bisa membantu banyak orang lah. Utang lo aja belum beres, ngapain lu? Kan kayak gitu. Padahal kalau kita lihat dalam struktur Quran, pola-polanya itu begitu. Nggak ada apa-apa tapi minta, ya seakan-akan kemudian Allah Azza wa Jalla itu bisa memberikan. Di sini yang kita lihat Nabi Ibrahim mengenyampingkan faktor logikanya, pikirannya ditaruh dulu. Pikirannya, maksudnya logikanya dalam doa itu bukan nggak dipakai logikanya, maksudnya logikanya itu nggak jadi Tuhan. Ya, lah sekarang siapa yang bisa tiba-tiba berpikir dan menyangka di tengah gurun keluar sumur, keluar air yang sampai detik ini nggak kering-kering? Nggak ada yang nyangka. Apakah Nabi Ibrahim nyangka sekarang Mekah itu sedahsyat itu, seluruh dunia, berbagai warna kulit hadir kemudian, satu-satunya titik di dunia yang didatangi oleh berbagai ras dari seluruh dunia, itu adalah Mekah. Silakan teman-teman umroh dan merasakan kehebatan, keagungan, kebesaran dinul Islam ini, ya, kemukjizat dari Al-Quran ini, itu di sana. Nah, maka ini dibawa di mental kita ketika bisnis. Bisa jadi kita lagi dalam keadaan minus, gitu loh. Bisa jadi kita lagi dalam keadaan apa? Minus kan?
minus atau dalam keadaan jatuh, ya. Tapi kemudian nggak boleh doa-doa kita itu lemah, nggak boleh doa-doa kita itu apa? Lemah, ngikutin sama keadaan ini, nggak boleh. Ya. Dia harus diselimuti iman. Ya, coba, udah tahu nggak ada tanaman minta buah-buahan tuh dari mana? Kan kelihatan sendiri nggak bisa tumbuh apa-apa, tapi enggak. Dan sampai sekarang Mekah tuh nggak ada perkebunan. Perkebunan tuh di Madinah sampai sekarang. Memang sekarang ada penghijauan, lebih hijau karena mungkin hujan, tapi nggak ada. Misalnya buah origin tumbuh di kota Mekah, setahu saya, tolong saya dikoreksi, setahu saya impor. Tapi buah-buahan dari seluruh dunia datang sekarang. Ya, bahkan di zamannya Siti Hajar itu nggak usah zaman sekarang, itu sudah hadir. Walaupun nggak dari seluruh dunia, yang dari Suriah juga datang, yang dari selatan Yaman juga datang. Zaitun ada, ini ada, ya. Minyak samin ada. Di Mekah itu tiba-tiba lengkap gitu. Dalam peradaban Siti Hajar alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, inilah teman-teman sekalian bahwa otak kita terbatas. Ini sesuatu yang sering diulang-ulang di Quranic Insight, ya. Otak kita terbatas. Kenapa kita pebisnis muslim, pengusaha muslim itu harus kembali kepada Al-Quran? Karena Al-Quran menyediakan energi gak terbatas. Al-Quran menyediakan harapan tak berbatas. Al-Quran menyediakan harapan-harapan baik. Al-Quran menyediakan energi yang sangat besar bagi kita, ya. Kisah, kenapa kisah atau story itu yang kemudian menghiasi Al-Quran? Karena inilah yang kemudian memang menjadi tools pendidikan untuk jiwa Nabi Muhammad SAW dan tentunya untuk umatnya. Maka kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dan dari situ Nabi Muhammad alaihissalam belajar memaafkan, ya. Karena Nabi Yusuf dikhianati saudara-saudaranya, sementara Nabi Muhammad juga dikhianati saudara-saudaranya di Quraisy Mekah waktu itu, dan di Fatu Mekah memaafkan. Dari kisah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar tentang bagaimana kemudian melawan tirani zalim, itu modulnya di Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana ketika berkuasa dan berlimpah, modulnya ada di kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana menggunakan kekuasaan, daya, sumber daya untuk membuat sebanyak-banyaknya, ya, umat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an kisah itu modul. Jadi kisah Nabi Ibrahim ini modul untuk kita, untuk kemudian kita implementasi dalam bisnis kita. Maka kawan-kawan sekalian, ya, para pengusaha muslim dimanapun berada, para entrepreneur yang kemudian belajar ayat-ayat Quran ini, Quranic Insight for Entrepreneur, ayo besarkan kembali mimpi-mimpinya, ya. Munculkan lagi harapan-harapan baiknya, ya. Apapun situasinya, whatever, apapun situasinya, apapun kemudian yang dihadapi, apapun circumstances, condition yang sebetulnya teman-teman sedang hadapi, teman-teman gak boleh kehilangan harapan, teman-teman gak boleh kehilangan doa-doa baik, ya. Mudah-mudahan Allah karuniakan bisnis. Nah, itu doanya ikutin. Ya Allah, jadikanlah keluarga besar dari bisnis, keluarga besar dari keluarga saya ini sholat. Maka pastikan karyawanmu tuh sholat, jadikan SOP, ya. Jam-jam istirahat kantor tuh sesuaikan dengan azan zuhur. Apa susahnya? Ya, toh juga memang istirahat makan siang kan, sore juga cafe break, ikutin aja azan zuhur, ya. Jadi bel kantor itu adalah 15 menit sebelum azan zuhur udah bel, ya udah setting. Kamu bosnya kok, masa nggak bisa? Ya kan tetap juga efektivitas 1 jam, timer aja, habis 1 jam bunyi lagi bel, ya, untuk balik lagi ke kantor. Nah, jadi teman-teman begitu, ya. Yang kedua, bangun hubungan baik dengan orang, sayangi orang. Dan yang ketiga, minta doa untuk dapat rezeki baik dari Allah Azza wa Jalla. Saya kira demikian teman-teman sekalian, ya. Saya nggak bosan-bosan ngajak sahabat-sahabat, ya, untuk kemudian kita berkomunikasi dan kemudian berkumpul di grup WA yang saya asuh khusus untuk pengusaha muslim, ya. Di WA 0811419903 kali, insyaallah kita akan bangun kajian premium di sini dan semoga teman-teman nanti bisa mendapatkan manfaat insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.